Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kembali kajian online yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Yang kali ini kami mengambil topik tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang produktif, bahwa agama kita mendorong kita untuk menjadi orang yang produktif. Salah satunya dari firman Allah di surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan potensi yang kita miliki ini untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan lupakan kebahagiaan kita di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita, dan jangan membuat kerusakan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha, berikhtiar, produktif di dalam diri kita, menggunakan potensi yang telah diberikan Allah, anugerah Allah berupa kenikmatan-kenikmatan. Dengan potensi kita ini kita gunakan, yang utama adalah untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat, tapi juga dalam rangka untuk tidak melupakan kebahagiaan kita di dunia. Dan kita diperintahkan di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, berbuat baik inilah sebenarnya kunci dari dorongan kita untuk senantiasa produktif, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, bermanfaat ini adalah dari karya-karyanya, dari produktivitasnya, maka dia kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dengan produksinya, karyanya, dengan potensi yang dikeluarkannya, maka dia menghasilkan produk, baik itu berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Maka itulah sebenarnya misi kita di dalam kehidupan di dunia ini, untuk senantiasa produktif dan berkarya. Dan ini saya kira menjadi solusi bagi persoalan kehidupan berbangsa kita, yang saat ini sebenarnya bangsa kita memiliki potensi yang luar biasa, dari sumber daya alam yang begitu luar biasa, dan juga saat ini kita sedang dianugerahi dengan keunggulan demografi, yaitu berupa potensi manusia yang di usia produktif yang mayoritas. Jadi usia produktif di Indonesia ini jauh melampaui dari orang-orang yang di usia non-produktif. Nah, ini tentunya akan menjadi kekuatan bagi bangsa kita kalau orang-orang yang di usia produktif ini kemudian menjadi produktif. Namun saat ini memang itu belum menjadi kenyataan, bahkan justru banyak orang-orang yang di usia produktif kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, tidak menghasilkan karya, kemudian disebut dengan pengangguran yang besar, dan kemudian menjadi beban negara. Maka kita sebagai seorang yang beriman, muslim, mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk menjadi orang-orang yang produktif. Nah, untuk menjadi yang produktif ini memang kemudian kita perlu menghasilkan karya. Agar kita optimal dalam menghasilkan karya, maka ada 3 hal yang saya kira cukup penting, yang itu kalau kemudian dipadukan, maka itu akan memberikan dorongan yang kuat kita untuk senantiasa berkarya yang produktif. Yaitu yang pertama, kita harus memahami apa yang sebenarnya kita sukai. Kalau kita melakukan sesuatu, menghasilkan karya, bekerja, kalau itu kita sukai, itu passion kita, maka itu akan memberikan dorongan yang kuat kita untuk berbuat dengan gembira, dan kemudian mengeluarkan semua potensi kita. Yang kedua adalah kita memahami kompetensi kita, apa yang kita kuasai, keahlian apa yang kita kuasai.
Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan kita, keahlian kita, maka itu tentu hasilnya akan lebih optimal. Dan yang ketiga tentunya adalah bahwa apa yang kita hasilkan itu kemudian bisa memberikan nafkah pada kita, bisa memberikan tambahan harta pada kita, dan itu diperbolehkan. Karya kita berupa produk atau jasa kalau kemudian bermanfaat pada orang dan kemudian kita tidak mengambil manfaat, maka itu namanya sedekah. Tapi kalau kemudian karya kita, produk kita kemudian dimanfaatkan orang dan kita mengambil manfaat juga berupa keuntungan, maka itu berarti halal karena itu menjadi tijarah. Kalau itu berupa jasa dan dimanfaatkan, kemudian kita mendapatkan ujroh, maka itu juga halal dan itu adalah konsep ijarah dalam Islam. Nah ini saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga kita di masa pandemi ini, di mana kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ini harus menjadi dorongan kita kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang produktif, dan kita mulai dari diri kita. Kita berpikir, berupaya agar diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa produktif, senantiasa berupaya memenuhi dorongan untuk bekerja, memanfaatkan potensi kita untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.